Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Ada 7 pengacara Kristen dalam kasus kematian Brigadir Yosua atau Brigadir J atau Brigadir Nopriansyah Yosua Huta Barat yang sedang viral saat ini di Indonesia. Brigadir J atau Brigadir Polisi Nopriansyah Yosua Huta Barat sendiri merupakan ajudan dari mantan Kadif Propam Polri, Irjen Polisi Ferdi Sambo. Ketujuh pengacara Kristen dalam kasus kematian Brigadir Yosua yang sedang viral ini beragama Kristen Katolik maupun Kristen Protestan. Para pengacara yang sebagian belum terkenal tetapi menjadi terkenal setelah ambil bagian dalam kasus kematian Brigadir Yosua. Para pengacara Kristen dalam kasus kematian Brigadir Yosua disebut viral, sebab mereka menjadi bagian dari kasus yang saat ini sedang viral di Indonesia, yakni kematian Brigadir J atau Brigadir Polisi Nopriansyah Yosua Huta Barat. Mereka menjadi bagian dari kasus kematian Brigadir J atau Brigadir Polisi Nopriansyah Yosua Huta Barat, dalam arti bahwa mereka menjadi pengacara orang-orang yang terlibat dalam kasus kematian Brigadir Nopriansyah Yosua Huta Barat. Baik sebagai pengacara keluarga korban, pengacara para tersangka, maupun sebagai sukarelawan dalam pengungkapan kasus kematian Yosua. Lalu, siapa sajakah 7 pengacara Kristen yang sedang viral saat ini berkaitan dengan kematian Brigadir J atau Brigadir Polisi Nopriansyah Yosua Huta Barat? Berikut daftarnya serta sedikit tentang profil mereka. 1. Kamarudin Simanjuntak. Kamarudin Simanjuntak adalah pengacara keluarga Brigadir Nopriansyah Yosua Huta Barat. Boleh dikatakan Kamarudin Simanjuntak adalah pengacara terpopuler di Indonesia saat ini. Hal ini terjadi karena Kamarudin sedang menangani sebuah kasus yang sangat populer dan menjadi perhatian seluruh Indonesia, kasus penembakan Brigadir Nopriansyah Yosua Huta Barat. Melalui itu Kamarudin menjadi primadona, sering diundang berbicara di televisi, di YouTube, dan di berbagai media lainnya, serta ucapan-ucapannya sering dikutip dan menjadi rujukan bagi media atau orang-orang yang ingin tahu lebih jauh masalah kematian Brigadir Yosua. Sebagai pengacara keluarga Brigadir Yosua, Kamarudin terlihat begitu cerdas dan berani, sehingga statementnya di media mendapat perhatian luas di masyarakat, bahkan turut andil, jika bukan pemicu utama, dalam mendorong kepolisian untuk mengambil langkah-langkah penting atas pengungkapan kasus penembakan Brigadir Yosua. Sejatinya Kamarudin sudah cukup dikenal sebagai seorang pengacara handal, terbukti dari sejumlah kasus hukum yang pernah ditanganinya, seperti kasus Hambalang yang terkenal itu. Kamarudin adalah seorang pengacara yang cerdas, berani, dan berempati. Dia begitu cerdas dengan argumen-argumennya dan sepertinya punya data-data penting yang tidak dimiliki orang lain. Dia juga berani menyerang institusi kepolisian yang baginya tidak profesional dalam mengungkap kasus kematian Brigadir Yosua yang sedang ditanganinya. 2. Dulipa Yumara. Deolipa Yumara adalah mantan pengacara Baradae alias Barada Richard Eliezer. Namun, meski tidak lagi menjadi pengacara Baradae, Deolipa masih tetap populer. Apalagi, Deolipa juga seorang pemusik dengan penampilan yang nyentrik. Pada saat ditangani Deolipa, Baradae membuat pernyataan yang berani, mengakui bahwa ia menembak Brigadir Yosua atas perintah atasannya, Ferdi Sambo, yang akhirnya membuat Ferdi Sambo ditetapkan sebagai tersangka pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua. Deolipa mengaku bahwa Baradae bisa terbuka karena mereka bicara dari hati ke hati, mungkin karena Deolipa juga seorang psikolog. Selain itu Deolipa mengatakan mereka sering berdoa bersama. Deolipa pernah dipuji oleh Mahfud MD, Menko Polhukam dan Ketua Kompolnas atas kinerja sebagai pengacara Baradae. Namun sayang, Deolipa diberhentikan sebagai pengacara Baradae, dengan alasan karena ia terlalu sibuk dengan kegiatan lain.
Tetapi banyak orang menduga ia diberhentikan karena campur tangan pihak lain. 3. Johnson Panjaitan. Johnson Panjaitan adalah pengacara keluarga Brigadir Yosua. Ia sering terlihat bersama Kamarudin Simanjuntak dan sering muncul di acara-acara televisi yang membahas kasus kematian Brigadir Yosua. Johnson Panjaitan telah berpengalaman dalam menangani banyak kasus perkara, mulai dari kasus-kasus kecil yang melibatkan orang-orang kecil hingga kasus-kasus besar. Antara lain menjadi ketua tim pembela kasus becak tahun 1989 sampai tahun 1991 dan anggota tim advokasi pedagang asongan Jabotabek. Kemudian koordinator tim pembela gugatan kerusuhan Mei tahun 1998, koordinator tim pengacara Sanana Gusmau, ketua tim advokasi korban pelanggaran HAM Timur Timur, dan ketua tim pengacara peledakan bom BEJ, tahun 2001. Johnson Panjaitan juga dikenal sebagai penasehat bidang hukum IPW. 4. Roni Talapesi. Roni Talapesi adalah pengacara Baradae alias Barada Richard Eliezer sekarang, telah ditunjuk untuk menggantikan Deolipa Yumara. Dengan menjadi pengacara Baradae, Roni Talapesi menjadi populer, yang sering dimintai keterangan oleh para wartawan perihal kasus yang menjerat kliennya, Baradae, yakni kasus kematian Brigadir Yosua. Selain berprofesi sebagai pengacara, Roni Talapesi juga merupakan seorang politikus PDIP. 5. Saor Siagian. Saor Siagian sebenarnya bukan pengacara siapa-siapa dalam kasus kematian Brigadir Yosua. Tetapi Saor sangat aktif dalam memperjuangkan pengungkapan kasus kematian Brigadir Yosua, terutama melalui organisasi yang khusus dibentuk untuk mendorong pengungkapan kasus kematian Brigadir Yosua, Tim Advokat Penegakan Hukum dan Keadilan atau TAMPAK. Karena itu Saor sering muncul dalam acara-acara televisi dalam pengungkapan kasus kematian Brigadir Yosua. Saor Siagian dikenal sebagai salah satu anggota tim pengacara KPK. Ia juga salah satu pengacara Komisioner KPK Bambang Wijoyanto, dan penyidik KPK Novel Baswedan. Saor juga telah banyak membela gereja yang tertindas, termasuk gereja HKBP Pondok Timur, Bekasi dan HKBP Philadelphia Tambun, Bekasi. 6. Sarmauli Simangunsong. Sarmauli Simangunsong adalah salah satu pengacara Putri Chandrawati, istri Ferdi Sambo, yang menjadi tersangka dalam kasus kematian Brigadir Yosua. Sarmauli Simangunsong telah aktif mendampingi Putri Chandrawati sebelum ia ditetapkan menjadi tersangka dalam kasus kematian Brigadir Yosua. Hanya saja Sarmauli Simangunsong tidak sepopuler pengacara Putri Chandrawati lainnya. Banyak orang yang menuding, termasuk Kamarudin Simanjuntak, bahwa yang pernah muncul di Makobrimob untuk menjenguk Ferdi Sambo, bukanlah Putri Chandrawati, tetapi pengacaranya, Sarmauli Simangunsong. Sarmauli Simangunsong mendapat gelar Magister Hukum dari University of Queensland, Australia. 7. Andreas Nahot Silitonga. Andreas Nahot Silitonga adalah pengacara pertama Baradae, sebelum Deolipa Yumara. Tetapi ia kemudian mengundurkan diri sebagai pengacara Baradae, sebelum akhirnya digantikan oleh Deolipa Yumara. Tidak diketahui secara pasti kenapa Andreas Nahot Silitonga mengundurkan diri. Nahot Silitonga merupakan pendiri Silitonga dan Tambunan Law Firm. Andreas Nahot Silitonga merupakan lulusan Fakultas Hukum Universitas Trisakti dan Master of Laws di University of Melbourne, Australia.